Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 yang Bu Kot sayangi. Kita baru pertama ini ketemu ya, karena kelas 10 kemarin kalian yang mengajar matematika Pak Wahyudi. Untuk kelas 11 ini kalian belajarnya bersama Bu Kot ya. Untuk materi pertama yang akan kita bahas secara daring adalah bab persamaan garis lurus. Ini sebetulnya sudah kalian pelajari waktu di SMP kelas 8. Semoga masih ingat ya. Kalau misalkan tidak ingat, nanti kita ulang pelan-pelan. Kenapa harus diulang? Karena nanti untuk bab 2, Bu Kot akan menjelaskan tentang program linier. Dan di program linier itu, nanti kita akan sering bertemu dengan persamaan garis lurus. Oke, kita langsung mulai saja ya. Di kelas 8 sudah ya, jadi bentuk umum dari persamaan garis lurus itu Y sama dengan AX plus BY. Persamaan garis lurus itu masih disebut dengan persamaan linier. Kenapa? Karena derajat tertinggi dari variabelnya hanya pangkat 1. Dan bisa juga disebut dengan sistem persamaan linier dua variabel. Ada variabel Y dan ada variabel X. Yang kita pelajari berikutnya adalah tentang gradien. Nanti kita mencari gradien di program linier ya. Bu Kot jelaskan pengertian gradien. Gradien itu kemiringan sebuah garis. Jadi kalau ada garis tidak miring posisinya, berarti dia dikatakan tidak mempunyai gradien. Ini Bu Kot hapus dulu ya. Kita coba mencari gradien. Jadi gradien itu simbolnya biasanya M. Itu rumusnya negatif A dibagi B. Bukan tulis lagi yang tadi, Y sama dengan AX plus BY. A itu koefisien dari X dan B itu koefisien dari Y. Masih ingat koefisien ya? Koefisien itu angka yang nempel di depan variabel. Jadi kalau A itu misalkan nanti kita ganti angka, A itu kita sebut sebagai koefisien dari X dan B itu juga koefisien dari Y. Kita boleh menggunakan rumus ini, gradien itu sama dengan negatif buka kurung A plus B, itu ada syaratnya. Syaratnya yaitu variabel X dan Y itu harus berada dalam satu ruas. Maksudnya begini, X dan Y itu kalau di sebelah kiri tanda sama dengan, berarti semuanya harus di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan ya semuanya harus di sebelah kanan. Baru kita boleh masuk ke rumus ini. Bu, gimana kalau misalkan X-nya di sebelah kiri, Y-nya di sebelah kanan? Ya harus dirubah, diganti. Silakan dibawa ke kiri atau dibawa ke kanan, nanti hasilnya juga tetap sama. Kita coba contoh 1. Contoh 1 kita punya persamaan garis Y sama dengan 4X min 2. Kalau kita mau cari gradiennya dengan rumus itu, ini masih belum satu ruas, Y-nya di kiri, 4X-nya di sebelah kanan. Berarti harus diganti dulu, Y, 4X-nya kita geser ke sini, negatif 4X sama dengan negatif 2. Karena sudah satu ruas, kita boleh pakai rumus yang di atas ya, jadi gradiennya sama dengan negatif. A itu koefisien dari X, koefisien dari X-nya min 4, koefisien dari Y-nya 1. Ini 1 cuma nggak ditulis ya. Jadi gradiennya itu negatif. Negatif 4 dibagi 1 itu negatif 4. Negatif ketemu negatif, jadinya positif. Ya, gradien dari garis Y sama dengan 4X min 2 itu sama dengan 4. Contoh 2. Kalau Bu Kot punya garis 3Y sama dengan 5X min 4. Kita cari gradiennya. Sama seperti yang contoh 1, Y dan X itu masih tidak berada dalam satu ruas. Silakan digeser 3Y. Negatif 5X-nya kalau kita pindah jadi negatif 5X sama dengan negatif 4. Karena sudah satu ruas, gradiennya boleh langsung dibaca. Negatif koefisien X-nya min 5, koefisien Y-nya 3. Negatif, negatif, akhirnya gradiennya jadi 5/3. Contoh berikutnya, kita punya garis min 2Y ditambah 8X sama dengan 1. Soal yang ini mudah kita mengerjakannya, kenapa? Nggak usah dirubah karena sudah berada dalam satu
ruas. Gradiennya sama dengan negatif. Koefisien X-nya 8, koefisien Y-nya min 2. Negatif 8 dibagi negatif 2 itu negatif 4. Ya, gradiennya sama dengan 4. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan ditulis, difoto, boleh wapri ke Bupot, tapi sebaiknya di-share di grup WA matematika kita ya, supaya temennya yang lain juga ikut mempelajari. Berikutnya kita lanjutkan mencari atau menentukan persamaan garis lurus. Bupot singkat ya, persamaan garis lurus itu jadi PGL. Ada dua ketentuan atau kaidah. Yang pertama itu diketahui dua titik. Dua titik itu X1, Y1 dan X2, Y2. Kaidah yang kedua, boleh diketahui satu titik. Diketahui satu titik, tapi harus ada gradien. Jadi kalau cuma satu titik saja, kita tidak bisa menentukan persamaan garis lurus. Ada yang diketahui dua titik, ada yang diketahui satu titik, tapi diketahui juga gradiennya. Ini semuanya kelas 8 SMP sudah ya, kita cuma mengingat-ingat saja. Kita coba ke contoh soal. 1. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui 1,6 dan 2,10. Sudah? Ini kita anggap X1, ini kita anggap Y1, ini kita anggap X2, ini kita anggap Y2. Misalkan kalian, Bu, saya tidak suka, saya mau yang belakang yang saya anggap X1, boleh, silakan. Hasilnya nanti juga tetap sama. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Yang tidak boleh itu, kalau kita menganggap ini itu X1, ini itu Y2. Itu berarti sudah tidak berpasangan, nanti ketika dimasukkan ke rumus hasilnya juga salah. Beda ya? Nah, sekarang kita coba mengerjakan. Untuk persamaan garis lurus yang diketahui dua titik, di SMP dulu sudah kita pakai rumus Y min Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita coba masukkan ya. Y min Y1-nya kita ganti 6, Y2-nya 10 dikurangi 6 sama dengan X. X1-nya itu 1, X2-nya 2. 2 dikurangi 1. Kita selesaikan dulu. Y dikurangi 6 dibagi 4 sama dengan X min 1, 2 dikurangi 1 itu 1. Setelah itu kita kalikan silang. Ya, 4 dikali dengan X min 1, 1 dikalikan dengan Y min 6. 1 dikalikan Y min 6 sama dengan 4 dikalikan X min 1. Ini karena dikali 1 tentu saja tidak berubah ya. Y min 6 sama dengan 4 dikali X itu 4X, 4 dikali min 1 itu negatif 4. Setelah itu boleh kita rubah. Y sama dengan 4X min 4, min 6 nya kita geser jadi plus 6. Hasil akhirnya Y sama dengan 4X plus 2. Ya, inilah persamaan garis lurus yang melalui titik 1,6 dan 2,10. Kemudian ini sebetulnya kalau dalam soal pilihan ganda belum tentu jawaban ini ada ya. Jadi persamaan garis lurus itu sebetulnya punya nama lain. Contohnya begini, ini sama Bupot boleh saya tulis Y dikurangi 4X, yang sebelah sana digeser ke sini. Negatif 2 sama dengan 0. Boleh seperti itu. Atau Y min 4X sama dengan 2. Ini juga boleh. Jadi ada beberapa macam nama ya, tapi tidak merubah dari artinya. Oke, kita coba ke contoh yang satu titik dan satu gradien ya. Oke, kita lanjutkan yang bentuk kedua ya. Kalau tadi diketahui dua titik, sekarang satu titik tapi ada gradiennya. Contohnya begini. Tentukan persamaan garis lurus
melalui titik 4,7 dan gradiennya sama dengan negatif 2. Rumus yang kita gunakan beda dengan yang pertama tadi, karena ini diketahui hanya satu titik. Kita pakainya yang ini, Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Ini sudah semua ya di SMP ya. Y min Y1, Y1-nya itu kita ganti 7, gradiennya kita ganti min 2. X1-nya kita ganti 4. Kita kalikan dulu ya, min 2 dikali X itu min 2X, min 2 dikali min 4 itu plus 8. Seperti tadi, kita jadikan satu dulu, min 2X plus 8, min 7 kita geser ke sana jadi plus 7. Jadi hasil akhirnya, Y sama dengan min 2X plus 15. Ini hasil akhirnya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditulis, nanti di-share di grup ya.